awal saya kerja itu kan tahun 2020 ya. Maaf, 2021. 2020 itu saya lulus, kemudian selang 3 bulan proses melamar pekerjaan, mencari pekerjaan itu akhirnya saya memulai kerja pertama saya itu di tahun 2021. Itu awalnya di sebuah perusahaan farmasi di Kabupaten Majalengka tepatnya, kemudian berangsur sekitar 7 bulan mendapat tawaran baru di Tangerang, sebuah industri makanan, perusahaan makanan itu. Kemudian saya pindah ke sana dan setahun di sana, baru Oktober 2022 sampai hari ini itu di perusahaan sekarang ya, industri makanan juga, tepatnya memang produksi es krim seperti itu. Okay. Kakak bisa kembali lagi bersama aku Berliana Dini Prastiani di acara Ngubar, Ngulik Bareng. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari salah satu perusahaan ternama di Kerawang. Kita kedatangan Kang Khalid yang sekarang ada di posisinya adalah leader QC. Kita langsung sambut aja ya Kang Khalidnya. Halo Kang Khalid. Halo, terima kasih sudah mengundang. Iya, sama-sama. Maaf ya Kang Khalid, jadi mengganggu waktu liburnya. Tidak masalah. Gak bahaya, Pak. Bertemu. Oke, nah Kang Khalid, aku sebenarnya ngundang Kang Khalid ke sini ada tujuannya nih. Kalau boleh, aku tuh bakal ngulik sedikit tentang kehidupan Kang Khalid. Kira-kira boleh nggak ya? Boleh. Boleh. Oke. Nah, kita langsung aja mungkin ya Kang ya, untuk mempersingkat waktunya gitu. Mungkin banyak nih dari sahabat BKK bisa yang udah pengen nungguin QC ternama di perusahaan Glikowing ya. Nah, kita langsung aja yuk wawancara sedikit tentang kehidupan beliau. Oke, nah kalau yang pertama ini Kang Khalid sekarang lagi sibuk apa nih? Kalau sekarang sih kesibukannya pertama tentu kerja ya. Yang kedua pasti ya olahraga dan melakukan hobi-hobi lain tentunya ya. Itu aja. Oke, nah kalau boleh tahu nih Kang, sekarang kan Kang Khalid udah kerja ya, terus dengan posisi yang enak juga. Nah, itu awalnya gimana sih untuk meniti awal karir itu seperti apa? Oke. Untuk awal saya kerja itu kan tahun 2020 ya. Maaf, 2021. 2020 itu saya lulus, kemudian selang 3 bulan proses melamar pekerjaan, mencari pekerjaan itu akhirnya saya memulai kerja pertama saya itu di tahun 2021. Itu awalnya di sebuah perusahaan farmasi di Kabupaten Majalengka tepatnya, kemudian berangsur sekitar 7 bulan mendapat tawaran baru di Tangerang, sebuah industri makanan, perusahaan makanan itu. Kemudian saya pindah ke sana dan setahun di sana, baru Oktober 2022 sampai hari ini itu di perusahaan sekarang ya, industri makanan juga, tepatnya memang produksi es krim seperti itu. Okay. Nah, kalau boleh tahu nih, ini kan berarti pengalamannya udah banyak banget ya, sampai akhirnya ada nih di titik ini. Nah, kira-kira ya proses waktunya itu menurut Kang Khalid sendiri untuk ada di proses ini, itu lama nggak sih? Oke. Untuk berbicara proses ya, sebetulnya kan kalau dibilang pengalaman saya banyak juga masih jauh yang lebih banyak gitu. Tapi kalau memang ketika 3 perusahaan ini dianggap banyak ya memang lumayan. Prosesnya juga lumayan. Memang prosesnya itu saya dari dulu, dari zaman kuliah saya berorganisasi itu saya punya sebuah pegangan kata lah istilahnya ya. Saya meyakini bahwa untuk sukses atau untuk berhasil itu kita perlu linearitas antara potensi dan relasi gitu. Nah, kenapa itu penting? Potensi itu kan yang membawa diri kita, bagaimana dunia luar melihat kita, tertarik pada kita. Sedangkan relasi itu sebagai stimulus atau yang bisa mempercepat bagaimana kita sampai ke dunia kerja itu gitu kan. Itu. Dan jujur 3 perusahaan yang pernah saya tempati ini semuanya tidak terlepas dari peran relasi gitu. Bukan saya membandingkan atau membanggakan relasi ya, bahwasanya ini adalah nepotisme dalam kesan buruk ya. Tapi bertahun-tahun saya juga mempelajari ini, khususnya setelah bekerja, bahwasanya kenapa sih
perusahaan ataupun orang-orang itu lebih mementingkan yang mereka kenal nih sebelum yang dikenal. Ternyata poin utamanya adalah kepercayaan gitu. Minimal kan ketika memang kita sudah tahu orang itu, kita tahu rekam jejaknya seperti apa, domisilinya di mana, ketika dia misalnya pahitnya nyeleweng ataupun melakukan Kesalahan. pelanggaran itu gampang untuk dicari ya, kecuali memang punya ilmu menghilang. Itu bercanda aja, tapi memang ya jujur prosesnya semua saya dibantu relasi, tapi balik lagi kita nggak bisa hanya mengandalkan relasi gitu kan. Kalau kitanya tidak berpotensi, bagaimana kita bisa melewati tes dari HR-nya, kemudian tes dari calon user kita atau atasan kita di perusahaan tersebut. Itu kan potensi kita juga yang menjawab itu. Jadi memang keduanya penting dan harus seimbang seperti itu. Oke, keren banget ya. Jadi terkadang juga potensi itu, tapi juga lebih penting nggak sih menurut Kang Khalid? Betul. Kayak misalkan kita punya relasi nih ya, kayak di bagian atas atau orang-orang ternama di dalam perusahaan itu, tapi ketika diri kita juga nggak ada potensi yang kita miliki, itu sama aja bakal zero kan. Betul. Kayak orang itu juga bakal ngelihat kayak, gue kenal nih orang ini, tapi potensi yang dia miliki tuh nggak ada gitu. Itu juga ngaruh banget ya. Iya, Jadi emang harus seimbang antara relasi dan potensi yang kita miliki gitu ya Kang Betul. ya. Nah, kalau boleh tahu juga nih Kang, selama Kang Khalid berproses sampai di titik ini, ada nggak sih kayak hal yang menurut Kang Khalid tuh kayak berat banget untuk dijalaninya, dan gimana sih cara ngatasin itu gitu? Oke. Jujur ketika saya mau menjawab ini tuh sebetulnya memang lebih ke curhat kali ya, tapi nggak memang apa-apa. saya juga jarang curhat juga sih akhir-akhir ini. Tapi memang yang membuat berat adalah pertama memasuki dunia kerja ya. Kalau berbicara merantau itu memang dari dulu kebetulan sudah merantau ya, dari zaman saya sekolah SMK waktu itu sudah tinggal di kos-kosan lah atau kontrakan. Itu memang tujuannya pengen coba belajar mandiri gitu dengan jauh dari orang tua seperti itu. Kemudian masuk ke dunia kerja juga ya, tentu kita berproses ya selama sekolah, selama berkuliah tentunya, apalagi di masa-masa kuliah itu benar-benar yang membentuk jati diri saya. Bagaimana saya berorganisasi, kemudian mempunyai relasi-relasi, termasuk setidaknya mendapat bocoran-bocoran lah buat kita lebih siap ya ketika nanti di dunia kerja. Dunia kerja itu seperti A, B, C dan sebagainya. Akhirnya kita kan nggak terlalu kaget ketika masuk ke dunia kerja itu gitu kan. Nah, yang membuat berat sebetulnya jujur di dalam kerjaan itu tidak ada gitu. Tapi memang di fase dewasa ini yang memang ya mungkin dulu kita sangat idealis ya ketika zaman-zaman masih di dunia pendidikan lah. Saya pengen ketika lulus pengen bekerja, berkarir, kemudian sambil berwirausaha juga. Pada akhirnya wirausaha mandiri gitu kan, bisa membuka lapangan pekerjaan gitu. Nah, itu kan mimpi banyak orang dan memang terkesan sederhana gitu. Tapi memang ketika dijalani, wah, Luar biasa. masuk realita nih, ternyata ekonomi keluarga, ekonomi pribadi juga turun. Pada akhirnya kan mimpi-mimpi untuk membangun wirausaha, bisnis dan sebagainya itu harus kita tunda dulu karena memang ada kewajiban untuk membantu keluarga dulu nih gitu kan. Tapi ya di sisi lain ya itu kita harus tetap bersyukur kan. Tuhan juga menetapkan kita di posisi ini bukan tanpa alasan gitu. Saya tetap percaya di suatu hari mimpi itu bakal bisa gitu, bakal tetap bisa kita samper, bakal tetap bisa kita tuju gitu. Mimpi itu nggak pernah hilang, mungkin hanya tertunda saja gitu kan. Itu sih yang sebetulnya berat tuh, bagaimana menjadi dewasa di saat bekerja, kemudian kita punya masalah internal dan lain-lain. Itu kita harus tetap profesional bekerja, kita juga harus tetap fokus dalam bekerja, dan tentunya menyiapkan hal-hal lain di luar pekerjaan. Ya kita harus bisa melewati semua itu. Itu fase yang memang berat, tapi ya kita harus ikhlas kan, kita harus ya tetap menjalani itu, karena kan namanya hidup
ya nggak akan pernah selesai dari cobaan. Kalau cobaannya selesai, hidupnya selesai juga. Benar. Seperti itu. Benar banget. Oke, nah keren banget ya. Jadi emang proses pendewasaan itu tuh emang sangat luar biasa banget. Bahkan mungkin buat aku sendiri nguras energi banget ya kan ya. Betul. Apalagi dengan umur kita yang sekarang gitu, pasti makin banyak cobaannya. Tapi mau gimana pun hidup akan terus berjalan. Betul. Kalau kita emang lagi sedih sekarang, kita lagi capek juga pasti bakal selesai dengan sendirinya gitu. Betul. Yang penting sabar, ikhlas, Iya. usaha gitu ya. Oke. Nah, Karena sedikit saya potong, kan kita sama-sama sudah melewati ya masa pendidikan, sekarang kita udah di dunia kerja ya. Pasti yang berbeda adalah dulu kita cukup tanggung jawab kita belajar gitu, kita nggak mikirin apapun gitu kan. Selain itu kita nggak punya tanggung jawab lain-lain lah yang luar biasa besarnya. Setelah kita bekerja kan banyak tuh coach-coach yang ternyata dewasa tidak semenyenangkan itu gitu kan. Tapi ya itulah proses hidup gitu kan. Di usia-usia kita tentunya yang dipikirkan adalah bekerja, berumah tangga, dan masih banyak hal lainnya gitu kan. Jadi memang pasti semua punya struggle masing-masing gitu. Dan tapi saya pegang sebuah quotes dari Maulana Rumi ya. Aku mencintai masalahku. Kenapa? Karena yang mengasihku masalah juga mencintaiku gitu. Itu dalam sih, tapi memang menjalaninya sambil ya Allah mengeluh setiap hari gitu. Oke, keren banget sih prosesnya. Oke, nih Kang, berarti kan udah banyak banget ya proses yang Kang jalani. Nah, kalau boleh tahu, sekarang kan udah kerja di perusahaan Wings ya, Iya, pabrik perusahaan es krim. Nah, kalau boleh tahu, ada nggak sih hal yang sekiranya tuh berat gitu ketika kan Akang sekarang di leader QC ya. Nah, hal apa sih, tanggung jawab apa nih yang Akang paling berat banget untuk dilaksanain gitu? Oke. Untuk berbicara tanggung jawab sebagai leader ya, khususnya dalam kerjaan sekarang, itu memang bagi saya sih, balik lagi ya, satu hal ketika saya menyampaikan sesuatu itu bukan karena saya menyombongkan diri, saya mohon maaf, tapi menurut saya sebuah proses atau pengalaman itu akan selalu berbicara gitu. Leadership ini alhamdulillahnya memang saya belajar dari kecil gitu kan, kemudian juga pernah diamanahi untuk memimpin ratusan mahasiswa, ya itu akhirnya natural gitu. Berbicara leadership itu bakal muncul sendiri dan memang itu akan terlihat sendiri seperti itu. Nah, yang berat sebetulnya ya memang tanggung jawab pasti ya. Kita punya sekitar 40-an staf atau anggota di bawah kita secara struktural, tapi kan walau bagaimanapun, kalau kata Nelson Mandela ketika memimpin itu ya pimpinlah mereka dari belakang gitu, supaya mereka merasa dia juga seorang pemimpin gitu. Artinya ya memang selain kita harus memimpin mereka, kita juga menyiapkan mereka untuk menjadi pemimpin gitu. Kita memang sebagai leader tentu punya tanggung jawab lebih dari mereka gitu. Kita juga selain punya kerjaan yang harus kita selesaikan, kita juga harus ngurusin tim kita juga harus ngurusin kualitas produk kita, karena memang kebetulan posisinya juga quality control gitu kan, memang untuk kontrol kualitas produk itu sendiri. Nah, tapi yang jauh lebih berat adalah jujur di 3 perusahaan yang udah saya lewati itu ya, lagi-lagi ya saya bercerita bahwasannya saya ini jurusan kimia, makanya saya masuk di bagian quality nih dari 3 perusahaan yang udah saya tempati. Sebetulnya itu bukan passion saya, gitu. Jadi memang agak berat ya, tapi ya balik lagi, saya punya ijazah itu dan saya bekerja juga tetap harus profesional gitu, tetap harus totalitas. Dan di luar itu saya melakukan hobi-hobi atau passion saya yang membuat saya bahagia, kayak misalnya berkegiatan sosial atau misalnya masih ikut undangan-undangan yang memang kita harus berbagi ilmu dan lain-lain ya. Itulah dalam hidup ya, ada saya menggarisbawahinya, kalau kerja tuh ya saya tanggung jawab, tapi kalau memang hal-hal di luar pekerjaannya saya melakukan apa yang membuat saya senang, membuat saya bahagia gitu, buat bermanfaat, seperti itu sih. Nah keren banget ya. Nah kalau boleh tahu nih Kang, berarti kan untuk dari sikap leadership itu udah kayak di ini ya,
di manage banget dari sewaktu kuliah gitu kan. Nah, kalau boleh tahu dulu Kang Khalid itu kuliah di mana sih, Kang? Akhirnya bisa sampai di titik ini gitu. Berarti kan kampusnya keren nih. Ngeluarin gitu sih Terima kasih. lulusan terbaik seperti Kang Waduh. Khalid gitu. Nah, kira-kira dari kampus mana nih, Kang? Oh, kalau saya asalnya dari kampus Universitas Jenderal Ahmad Yani, sebuah kampus swasta di Kota Cimahi. Oke. Mungkin banyak orang yang tidak tahu Kota Cimahi, masih nganggap itu Kota Bandung. Itu sudah beda. Dulu memang tergabung ke Kota Bandung, sekarang udah menjadi kota sendiri. Oke. Gitu. Nah, terus kan berarti masuk di Unjani ya? Betul. Nah, jurusannya kimia. Kimia. Oke. Nah, selama pendidikan nih, kira-kira Kang Khalid pernah nggak sih ngikutin seperti organisasi BEM atau organisasi yang lainnya gitu? Oke. Untuk selama kuliah sendiri itu memang kebetulan saya juga ikut berbagai macam organisasi ya. Berawal dari sebetulnya saya ini kalau dilihat dari track record kayak orang yang akademisi gitu kan, atau akademik banget orangnya, tapi sebetulnya juga setelah kuliah saya berubah total karena ada ceritanya sih. Boleh diceritakan? Boleh, silakan. Oke. Jadi dulu kebetulan memang selama SD sampai SMP tuh kebetulan memang selalu juara satu tuh di kelas gitu kan. Naik ke SMK itu paling 3 besar lah, udah mulai menurun gitu. Nah, kalau kuliah itu saya ngerasain kayak jenuh gitu. Jenuh dalam artian saya pernah kecewa atau putus asa ketika memang saya punya banyak sertifikat gitu. Kebetulan waktu SMK juga selain juara kelas kan saya pernah ikut lomba kompetensi siswa ya, itu antar kabupaten lalu naik lagi ke provinsi seperti itu. Dengan berbagai sertifikat tuh saya dulu pede gitu, wah saya pengen masuk ke kampus A, kampus B gitu kan. Tapi ternyata SNMPTN, SBMPTN saya gagal, dan saya di situ untuk apa sih sertifikat ini semua gitu kan. Ternyata nggak bisa ngebawa saya ke mimpi saya juga gitu kan. Nah tapi ternyata nah dengan kejenuhan itulah saya bertemu organisasi di kampus gitu. Oh ternyata ada tawaran lain nih, warna lain. Selain saya berkuliah, memang kan akademik itu sangat penting ya. Toh kita memang kuliah juga untuk akademik awalnya. Terus kemudian ada organisasi, itu sebuah tawaran yang luar biasa menurut saya ya. Itu sangat direkomendasikan jujur, karena memang selain hard skill dari akademik kita juga butuh soft skill kita ya. Dari organisasi itu kita dapatkan.